Assalamualaikum guys. Oke. Nah, ini mumpung akhir pekan, saya mau bikin video untuk tips dan trik lah. Gimana sih cara kita untuk menentukan zona. Nah, gimana sih kok bisa saya dapat zona di situ dan cara pengaplikasian setelah dapat zona gitu. Nah, simpelnya untuk bikin zona itu kita harus bisa multi time frame, harus bisa top down analysis. Biar apa? Biar kita tahu directionnya. Nah, step by stepnya gimana? Nah, gitu. Itu yang susah ya. Nah, kalau untuk kita baru mulai, tapi kalau misalnya udah terbiasa, setiap hari kita praktek nanti juga udah terbiasa kita untuk membuat top down analysis ini. Nah, seperti biasa kita kalau mau mulai kita harus cari pair dulu. Pair yang mana? Misal contoh ini saja USD CHF. Oke, kita mulainya dari monthly ya, dari monthly. Time frame yang paling besar gitu. Oke. Nah, tugas kita di setiap time frame itu ngapain? Tugas kita tuh ada 3. 1, kita tentukan trennya. Yang kedua, menandai support dan resistennya. Ya, area penting whatever lah pokoknya. Yang ketiga, itu kita menentukan direction. 3 saja ya. Oke. Saya kasih contoh ya, step by stepnya. Pertama kita tentukan trennya dulu. Nah, trennya lagi apa nih kalau di monthly? Di monthly trennya itu sedang sideways. Kita tandai dulu ini dia. Ini yang sebelum pergerakan sebelumnya dia sedang turun. Nah, pergerakan yang kedua dia sedang sideways ini ya. Di monthly saya kasih warna misalnya warna ungu, katakanlah ungu. Gitu. Oh, ungu terlalu jelek. Kita katakan pakai warna orange saja lah ya. Nah, warna orange bagus nampaknya. Oke. Ini bagian support resisten. Selanjutnya kita bagian Nah, kita tandai support. Oke, kita tandai supportnya di sini. Oke, supportnya di sini. Ya, ini yang kedua bawah. Oke. Nah, sip ya. Nah, selanjutnya tugas kita yang ketiga. Tugas kita yang ketiga adalah kita menentukan directionnya. Harga ini mau kemana sih, gitu kan? Nah, oke. Kalau kita lihat pertama dia turun, ya. Habis itu dia sideways. Habis itu dia mau naik atau turun, gini. Oke, paham ya? Possible pergerakannya adalah ya, jika dia gini sideways, dia mau naik bisa, mau turun bisa. Kuncinya di sini. Harga itu masih di sini, berada di support sini. Nih, berada di support sini. Nah, kemungkinan terbesar ya, dia itu akan mantul ke sini, ya, akan mantul ke atas seperti ini ya. Atau dia turun seperti ini, lalu dia bisa jadi ya seperti ini, atau bisa jadi dia juga turun. Nah, kita pakai perspektif pertama dulu. Ini first touch. Oke, first touch, second touch, ini third top. Nah, possible dia akan mantul ke atas lagi untuk melanjutkan sideways-nya. Oke, kita udah dapat nih di monthly ya, dia mau naik ke atas. Oke, paham ya? Ini yang pertama. Oke, selanjutnya ya, kita pergi ke weekly. Di weekly kita ngapain bang? Sama, di weekly kita tentukan arah trennya dulu. Kita tarik trend line, kita tarik lagi trend line, gitu kan? Simple. Kita tarik dulu trend line. Oke, sudah kita tarik nih. Gimana nih di sini nariknya ya? Oke. Set. Oke, lebih cakep. Nah, oke.
Nah, kita udah dapat nih, dia turun. Selanjutnya kita berikan tandai area pentingnya di sini. Weekly kita ganti jadi warna ini. Oke, warna biru nih. Cakep. Oke, begini ya. Nah, oke, ini ya. Selanjutnya kita tandai lagi, ini yang bagian keduanya. Oke, sip. Nah, ini bagian area pentingnya. Oke, sekarang kita udah tandai area penting. Selanjutnya kita tentukan directionnya, arahnya. Kalau di monthly dia bilang mau turun, ya mau naik. Kalau di sini dia mau turun, ya kan? Possible berarti dia akan turun begini, mengambil ini untuk kedua kalinya, dan dia bikin double bottom dan break yang ini. Itu possible pergerakannya. Oke, kita udah dapat nih direction yang di weekly. Selanjutnya ngapain bang? Kita turun ke daily. Set. Nah, ini kan berantakan nih, benar nggak? Berantakan tadi ya. Kita precise, biar enak. Tuh, udah jelas nampak bagus. Oke, sudah jelas ya di daily pergerakannya seperti ini. Itu di daily. Oke, di daily bang kita ngapain gitu kan? Nah, ini support dan resistance weekly nih. Nah, kita tandai area pentingnya juga sama ya, kita tandai area pentingnya. Oke. Nah, possible tadi dia akan sentuh support weekly karena ini kan mau turun tadi ya, sama first touch ini, first touch ini, second touch. Oke, ini breakout ya, di sini udah dapat nih dua support dan resisten. Oke, kita bisa tarik trend line masuk ke sini. Ini sentuhan kedua. Oke. Nah, setelah itu berarti kita udah tahu nih harga dia bakal gini ya. Possible dia akan ambil ini dulu baru dia naik. Oke, kita tahu di daily harga itu mau turun. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita pergi ke H4. H4 ngapain bang? H4 sama ya, kita akan menentukan direction dulu. Directionnya itu ngapain? Turun ya, benar nggak? Oke, directionnya turun. Kita tandai lagi di H4, directionnya turun. Oh, ini mengganggu nih. Hapus dulu. Oke. Oke, di H4 dia turun. Benar nggak? Benar ya. Di H4 dia turun. Oke, di H4 dia turun. Tandai juga sama. Kita tandai lagi kayak tadi. Simple aja. Nah, ini udah nih. Kita tandai di H4. Dia bakal turun. Nah, oke. Sip. Kalau sudah, kita tandai lagi nih area pentingnya. Oke, kita tandai lagi area pentingnya. Bebas mau pakai warna apa terserah lah ya. Kalau saya zona H4 nih di sini. Oke, kita tandai area-area pentingnya kayak tadi. Nah, area pentingnya di sini. Ini juga masuk area penting, gitu kan? Area support dan resistennya. Oke. Kecilkan aja. Aduh, kok gede. Nah, udah. Oke. Ini juga tandai. Nah, ini ada hidden base nih. Nih, ada hidden base nih. Di situ kita tandai lagi. Oke, sip, cukup. Nah, kalau sudah kayak gini, kita selanjutnya pergi ke H1 untuk precise ya, untuk mengecilkan zona. Ini zona entry kita nih di H4.
di H1. Ini adalah zone entry kita precise lagi. Udah pas, yang pertama udah pas, yang kedua juga udah oke. Kayaknya turun dikit di sini lah. Oke. Nah, selanjutnya udah semua tadi ya. Nah, ini udah oke sih. Oke. Nah, jika udah oke, berarti tugas kita ya tinggal tunggu harga masuk. Nah, tadi kita simpulkan nih, di monthly dia bilang mau naik, di sideways, tapi direksinya bakal naik. Di weekly dia bilang mau turun, di daily dia bilang mau turun. Sama ya, di H4 dia bilang mau naik, tapi trendline masih turun, berarti di H4 itu retest. Nah, possible dia akan masuk ke sini, ke area ini untuk retest. Nah, saat kita tandai aja begini ya, habis itu dia turun satu movement atau dia cuma sampai sini. Oke, selanjutnya ngapain bang? Ya naik ke support daily tadi, ke resisten daily. Habis itu kalau dia bisa break resisten daily ya ke monthly ini, ya, ke monthly gitu. Oke ya, sip ya. Oke, saya hapus dulu directionnya ini. Ini hilang pula. Oke, kalau sudah ya. Oke, kalau semua ini sudah, ya kita tinggal tandai harganya saja. Ini harga-harga ini yang udah dikasih tanda itu. Nah, di atas satu. Ini udah nentukan harga ya. Harga poin kita entry. Oke, guys. Ini aja. Oke, sip. Tuh, udah. Oke, kita tanda ini ada demand, supply. Aduh, kok ini supply sebagai zona watching area ya. Si warna lain. Oke. Supply. Aduh, kok ini lagi muncul pula. Nah, ini tandai saja kayak gini. Oke, cakep ya. Oke. Ini fungsi nandain ini buat apa bang? Nah, ini fungsinya buat kita ngasih harga saja, biar tahu harganya di mana gitu. Oke, nah udah selesai. Sekarang kita akan tunggu dia retest. Possible di sini 1, di sini 2, di sini yang ke 3. Ini yang paling low risknya gitu. Ini low risk, ini juga low risk. Nah, ini masuk ke medium. Ini medium, ini high risk. Sekarang kita tinggal tunggu saja ya, harga itu retestnya sampai mana gitu. Coba saya ukur dulu menggunakan Fibonacci. Nah, di Fibonacci itu areanya di area yang matriks ini, di sini 50, di sini sama di sini, berarti range-nya lumayan besar ini. Berapa pips kita lihat dulu area untuk dia kemungkinan retest. 40 pipku kecil. Oke, sip. Kita tinggal tunggu di hari Senin nanti ya. Harga itu retestnya kemana? Ke sini kah, atau ke sini? 3 ini ya. Nah, untuk melanjutkan penurunannya, at least dia sampai support weekly di sini. Ini support weekly nih. Tuh yang warna hijau nih, warna biru laut ya ini.
warna biru laut ini, baru dia lanjut naik. Oke, sip ya, semoga bisa dimengerti ya. Simple, tapi insya Allah kalau kalian buat ini setiap hari, kalian bisa konsisten dapatnya, dengan syarat risk dan reward konsisten, money management konsisten ya, kayak gitu ya. Semoga dimengerti ya. Oke, bye bye.